Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, Jumat Agung, 15 April 2022. Pesan dari kayu salib. Bacaan diambil dari Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sobat Katolikana, kisah sengsara dan kematian Yesus Kristus Juru Selamat menggambarkan penderitaan yang harus dialami oleh figur Mesias. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap ia, dan bagi kita pun, ia tidak masuk hitungan. Kisah itu kemudian memiliki sebuah wajah dan sebuah nama, Yesus dari Nazaret. Bagi kita, umat Kristiani, Yesus menjadi prototipe dan wakil dari semua orang yang menderita, yang dibuang, yang dicabut hak waris dan hak asasinya. Mereka yang ditolak di kalangan manusia, dan yang hak hidup serta harkat martabatnya diinjak-injak oleh mereka yang merasa lebih berkuasa. Pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita juga melihat hal-hal lain, seperti terhadap caci makian, Yesus tidak membalas. Dia justru mengungkapkan kata-kata pengampunan. Terhadap penderitaan, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak mengkambing hitamkan orang lain. Yesus tidak mempermasalahkan Petrus yang menyangkal atau Yudas yang berkhianat. Terhadap kesengsaraan, dia tidak menyalahkan Bapanya. Dia memang bertanya, "Allahku yang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi kemudian disusul dengan kalimat penyerahan diri. "Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku." Sobat Katolikana, Yesus telah mengajarkan kita bagaimana beriman yang benar. Ia mengampuni, sekalipun begitu sangat dirugikan. Kerendahan hatinya untuk tidak selalu membela diri dan berkelit, kendati dia benar, tidak menyalahkan orang lain, meskipun ada alasan untuk itu. Tidak menyalahkan Bapanya, meskipun Bapanya terkesan diam. Tetap mendoakan sekalipun disakiti. Itulah gambaran beriman yang ditawarkan Yesus dan seharusnya menjadi contoh bagi kita. Sobat Katolikana, wajah Yesus yang disiksa adalah wajah orang-orang yang menderita karena dosa-dosa kita. Perenungan kita akan sengsara Tuhan tak boleh berhenti pada masa sedih atau bela rasa, namun terutama pada penyesalan dan pertobatan, pada tekad untuk berdamai dengan Tuhan dan sesama. Inilah inti pesan dari kayu salib. Mari, Sobat Katolikana, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku tak kuasa menutup perasaan sedih dan pedih memandang wajah-Mu yang terluka dan berlumur darah hingga meregang nyawa di kayu salib. Ampunilah aku orang berdosa ini. Aku berjanji akan merawat wajah-Mu dengan menyembuhkan luka-luka sesamaku. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.